That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Meliana Udilia Warlegi, kelas 12 IPA 2, SMA Negeri 1 Malaka Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang radioaktivitas. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi. Menjadi inti yang stabil, materi yang mengandung inti tak stabil yang memancarkan radiasi disebut zat radioaktif. Besarnya radioaktivitas suatu unsur radioaktif atau radionuklida ditentukan oleh konstanta peluruhan 1 yang menyatakan laju peluruhan tiap detik dan waktu paro T1/2. Kedua besaran tersebut bersifat khas untuk setiap radionuklida berdasarkan sumbernya. Radioaktivitas dibedakan atas radioaktivitas alam dan radioaktivitas buatan. Radioaktivitas buatan banyak digunakan di berbagai bidang. 2. Waktu paro. Waktu paro T1/2 adalah waktu yang diperlukan oleh suatu radionuklida untuk meluruh, sehingga jumlahnya tinggal setengahnya. Radiasi radionuklida mempunyai sifat yang khas, unik untuk masing-masing inti. Peristiwa pancaran radiasi suatu radionuklida sulit untuk ditentukan, tetapi untuk sekumpulan inti yang sama, di kebolehjadian peluruhannya dapat diperkirakan. Waktu paro bersifat khas terhadap setiap jenis inti. Laju pancaran radiasi dalam satuan waktu disebut konstanta peluruhan. Matematika hubungan antara 1 dan T1/2 dinyatakan dengan 1 sama dengan 0,693 per T1/2. 3. Radioaktivitas alam dan buatan. Radioaktivitas alam dan buatan berdasarkan asalnya, radioaktivitas dikelompokkan menjadi radioaktivitas alam dan radioaktivitas buatan, yaitu hasil kegiatan yang dilakukan manusia dalam radioaktivitas alam. Ada yang berasal dari alam dan dari radioaktif. Radiasi kosmik. Radioaktivitas buatan dipancarkan oleh radioisotop yang sengaja dibuat manusia, dan berbagai jenis radionuklida berbagai sesuai dengan penggunaannya. 5. Radioaktivitas buatan. Radioaktivitas yang berhubungan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, energi yang dihasilkan oleh proses peluruhan dan dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Tenaga nuklir dapat instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Faktor keselamatan radiasi menjadi prioritas yang utama, dan dengan perkembangan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir, maka tingkat keselamatan radiasinya pun semakin tinggi. 2. Radioaktivitas akibat percobaan senjata nuklir. Radioaktivitas yang berasal dari senjata nuklir, yaitu jatuhan radioaktif akibat percobaan senjata nuklir, disebut fallout. Tingkat radioaktivitas dari fallout yang paling tinggi terdapat pada tahun 1963, dan setelah itu jumlahnya terus menurun. Hal itu disebabkan pada tahun 1962 Amerika dan Rusia mengakhiri percobaan senjata nuklir di udara. 3. Radioaktivitas dalam kedokteran. Radioaktivitas yang berasal dari radioisotop dalam bidang kedokteran digunakan misalnya untuk diagnosis, terapi, dan sterilisasi alat kedokteran. 4. Radioaktivitas dalam rekayasa teknologi. Penggunaan radiasi dalam bidang pengukuran, pengembangan bahan-bahan baru, dan sebagai sumber energi dibahas dalam pokok bahasa penggunaan radiasi dalam rekayasa teknologi.
5. Radioaktivitas dalam bidang pertanian. Penggunaannya dalam bioteknologi, pembasmian serangga atau penyimpanan bahan pangan, dan teknologi pelestarian lingkungan dibahas dalam pokok bahasa penggunaan radiasi dalam produk pertanian, kehutanan, dan laut. Radioaktivitas alam. Radioaktivitas primordial pada litosfer banyak terdapat inti radioaktif yang sudah ada bersamaan dengan terjadinya bumi, yang tersebar secara luas, yang disebut radionuklida alam. Radionuklida alam banyak terkandung dalam berbagai macam materi dalam lingkungan, misalnya dalam air, tumbuhan, kayu, bebatuan, bahan bangunan. Radioaktif primordial dapat ditemukan juga di dalam tubuh manusia, terutama radioisotop yang terkandung dalam kalium alam. 2. Radioaktivitas yang berasal dari radiasi kosmik. Pada saat radiasi kosmik masuk ke dalam atmosfer bumi, terjadi interaksi dengan inti atom yang ada di udara menghasilkan berbagai macam radionuklida. Yang paling banyak dihasilkan oleh H3 dan C14. Kecepatan peluruhan dan kecepatan pembentukan radionuklida seimbang, sehingga secara teoritis jumlahnya di dalam adalah tetap. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dengan pengukur kelimpahan C14 yang ada dalam suatu benda dapat ditemukan umur dari benda tersebut, dan metode penentuan umur dinamakan penanggalan karbon atau carbon dating. 5. Radioaktivitas buatan. Sekian dari penjelasan yang saya jelaskan. Mohon maaf ada kata yang kurang jelas dan kurang tepat. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati selalu.